وآله بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سامع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اضطربنا وأننا أشربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وأوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه أدد تصصب فالحمد لله في البدء والتناهي. يا الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته الكرام التابعين والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين خصوصا إلى روي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روي جدنا الشيخ مولانا محمد شيخنا والحبيب سالم عبد الرحمن الشيخ جميع الأزم والبني على طريق السبل والباقي والمعنى وأخذ على حضر خصوصا إلى المعلم الذي كتب الشيخ أحمد بن هاجر الأسقلاني والشيخ محمد نوابي البندني والشيخ زين المالبالي والشيخ عبد المؤمن عبد اليدي ولجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا ولصاحب الولاية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وعن بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkat rahmatnya membantu majelis dimudahkan, disehatkan, dimurahkan rezekinya yang halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim bid darin amin. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20 an Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala wa huwa Ustadz Hatim al-Asam. Qila kana sababu taubatihi annahu kana min abna'il aghniya'i kharaja litijarati ila ardi Turki fadakhala baitan lil asnami fara'a khadiman lil asnami bihi qad halaqa ra'sahu wa lihyatahu faqala Syaqiq lil khadim inna laka sani'an hayyan 'aliman qadiran fa'budhu wa la ta'budu hadhihi al-asnama allati la tadurru wa la tanfa'u faqala in kana al-amru kama taqul aw qadirun 'ala ay yarzuqaka bi baladika falima tahammalta al-mashaqqata ila huna litijarati fantabaha Syaqiqun wa akhadha fi tariqiz zuhdi. Wakila kana sababu zuhdihi annahu ra'a mamlukan yal'abu fi zamani qahtin wa kana an-nasu mahzunina bihi faqala Syaqiq ma hadha an-nashad alladhi fika amma tara ma fihi an-nasu min al-jadbi faqala dhalika al-mamluku wa ma alayya min dhalika wa li maulaya qaryatun khalisatun yadkhulu lahu minha ma nahtaju nahnu ilayh fantabaha Syaqiqun wa qala in kana li maulahu qaryatun wa maulahu makhluqun fakirun summa innahu laysa yahtammu li rizqihi fa kaifa yaliku ay yahtamma al muslimu li rizqihi wa maulahu ghaniyun. Ya, wal maqalah as-saniyah wal 20 dan kelanjutan kita adalah nasihat yang ke-22 yaitu daripada Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu taala. Wahwa Imam Syaqiq ini adalah ustadznya Hatim al-Asam. Ujar kita napa? Peguruan Hatim al-Asam. Nah, ya, Hatim al-Asam banyak kita semalam perkataannya juga. Ya kah? Orang yang alim, seorang wali min auliya'illahi ta'ala. Nah jadi Syaqiq ini peguruan sidin. Akila dikatakan orang karena sababu taubatihi adalah sebab bertaubatnya Imam Asy-Syaqiq ini. Ya annahu kana min abna'il aghniya, bahwasanya Imam Syaqiq ini adalah salah satu dari anak orang yang sugih atau orang yang kaya raya. Kharaja li tijarati, keluar sidin dari kampungnya untuk berdagang. Ila ardi Turki, kepada negeri Turki. Ya, pada khala baitan, maka masuklah dia akan suatu rumah lil asnam, untuk berhala. Rumah di sana untuk orang menyembah berhala. Masuk ke sidin, ke situ, ke rumah situ. Mbak masuk para khadiman lil asnam, maka melihatlah si Syaqiq ya akan khodam atau pembantu untuk berhala di rumah tadi. Qad khalaqa ra'sahu wa lihyatahu, sungguh napa menggundul ia akan kepalanya dan mencukur akan janggutnya. Nah, ini apa? Pembantu di rumah berhala tadi. Faqala Syaqiq lil khadim, maka berkata Imam Syaqiq bagi khadamnya tadi, bagi pembantunya. Ujar Imam Syaqiq, innalaka sani'an, bahwasanya bagi engkau wahai khadam ini sani'an, ada orang yang memperbuat, atau bahasa kita ada Tuhan yang pencipta sebenarnya. Jangan ikam menyembah berhala. Ada aja ya Tuhan yang sebenarnya. Hayyan, lagi Tuhannya yang maha hidup. Aliman, lagi maha mengetahui. Qadiran, maha kuasa. Nah itu Tuhan sebutnya. Ujar Imam Syaqiq, fa'budhu, maka sembah olehmu akan Tuhan yang maha hidup, maha mengetahui dan maha mengetahui.
Wala ta'budu hadhil asnam, jangan engkau menyembah akan ini berhala. Allati la tadurru wa la tanfa'u, yang mana berhala ini kada kawa memberikan mudarat kepada orang lain dan kada kawa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, faqala, maka menjawablah si khodam napa berhala tadi. Ujarnya napa? In kana al-amru kama taqul, jika adalah perkara itu sesuai apa yang engkau katakan. Amunya bujur jahadam tadi perkataan ikam muham sakikai, bahwa qadirun ala ayyarzuqaka bi baladika, maka Tuhan ikam tadi maha kuasa atas memberi rezeki kepada kamu di kampung ikam juga, di negeri ikam juga, kawam beri rezeki. Falima tahammaltal masyaqqata, maka karena apa engkau memikul akan kesulitan atau kesusahan, ilahuna, datang ke sini ke negeri Turki, litijarah, untuk berdagang. Ya, amunya bujur dia pembantu tadi, Tuhan ikam maha kuasa maha mengetahui, apa ikam uyuh-uyuh ke negeri Turki ini berdagang, baik ikam di kampung ikam aja, Allah Ta'ala maha kuasa aja kalau. Nah, mbah itu napa? Pantabah syakikun, maka makna asli terbangun oleh sakik. Uja kita napa? Sadar. Nah, ya kan? Terbuka hati sakik tadi mendengar perkataan napa? Seorang budak tadi. Wa aqadha fi tariqiz zuhdi, dan mengambillah Imam Syakik ini pada jalan zuhudnya. Nah, jadi ini sifat zuhud akhirnya. Kenapa? Karena mendengar perkataan khodam tadi. Yaitu salah satu napa asbabnya nih kisahnya Imam Syakik ini jadi sidin bersifat zuhud. Nah, ini belum lagi perkataan sidin, nah ini kisah sidin akhirnya bersifat zuhud tadi. Itu satu kisah lah. Nah, riwayatnya. Jadi tadi kesimpulannya apa? Syakik ini adalah anak orang sugih, ya kah? Sidin berdagang ke negeri napa? Turki. Nah, di sini anak orang sugih sidin lah asalnya tak. Nah, jadi anak orang sugih di sini akhirnya bersifat zuhud lah. Cuman biasanya kalau orang yang jadi alim ganal itu biasanya anak orang yang kada sugih, biasanya ya awalnya biasa aja, keluarganya biasa, berhimmatnya mengaji, akhirnya jadi orang alim ganal. Anak orang sugih jarang jadi alim ganal, ini jarang, cuman kada menutup kemungkinan juga jadi orang alim ganal. Nah, jadi sidin ini anak orang sugih lah. Nah, berdagang ke Turki ya. Mah juga tadi masuknya kurung orang lah. Nah, orang yang menyembah berhala memadahi sidin, oh ikam ini bisi Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, ya kan? Nah, sembah Allah Ta'ala, jangan menyembah berhala. Berhala itu kadang memberikan manfaat apa-apa. Nah, sembah Allah Ta'ala aja. Ujar Imam Syakik nih, lalu budak tadi madahi lah. Amunya bujur perkataan ikam Imam Syakik, apa ikam uyuh-uyuh datang ke sini jauh-jauh berdagang di kampung ikam aja, kan Allah Ta'ala maha kuasa aja. Nah, akhirnya sini sadar lah. Habis itulah wakila. Pendapat yang kedua, karena sebab zuhdihi adalah sebab zuhudnya sidin. Nah, jadi seseorang itu macam-macam lah asbabnya, jadi inya bertaubat atau dapat hidayah, macam-macam sebabnya nih. Kalau sidin apa bilang yang kedua, annahu ra'a mamlukan, bahwasanya Imam Syakik ini melihat akan mamluk. Mamluk tuh orang yang dimiliki, bahasa kita napa budak. Nah, sidin melihat seorang budak, apa? Yal'abu, jadi kita bermain-main. Fi zamanil qahdin, pada zaman kesulitan, ya kah, bahasa kita zaman sulit, zaman kemarau,
ya kah, zaman-zaman bahasa kita itu apa, paceklik kah, nah zaman krisis nih, ya kah, sekali melihat budak ini bermain-main aja, ujar kita makan sambil berbuang-buangan, pada orang mengalih pada cari makanan di zaman itu, inya santai aja seorang budak ini, budak aja santainya. Wa kana nasu mazunina bih, dan adalah manusia ketika itu dalam keadaan sedih atau jika dalam masa-masa sulit, ya kah, zaman krisis, mungkin zamannya kemarau, makanan ngalih mencari, ya kah, orang kengalihan. Seorang budak nih inya santai-santai aja bermain-main, makan kita berbuang-buangan, santai aja. Lalu faqala Syakik, maka berkata Imam Syakik, ma hadza an-nasyatu alladzi fika, apa ini, kalau nasat makna asli apa, kerajinan lah. Apa ini, ujar Syakik, kegiatan engkau, ya kah, jigita ikam ini kenapa, mina senang aja, mina himung aja, ya kah, orang dalam kesedihan. Amma tara ma fi an-nasu minal jadbi, apakah tidak ada engkau melihat akan sesuatu padanya oleh manusia itu dari kesulitan. Ikam nih mina nyaman, mina santai, mina bermain-main aja, lagi main keleker, ya kah? Ini orang masa-masa sulit, cari makan ngalih, musim kemarau. Nah, kenapa ikam mina santai aja nih? Faqala dzalikal mamluk, maka berkata atau menjawab itu budak tadi. Nah, ujar si budak, wa ma alayya min dzalika, dan tidak ada atasku dari yang demikian itu. Oh, biar aja orang dalam kesulitan, aku kadang merasa kesulitan, ya kah, kadang merasa kengalihan di zaman ini. Kenapa? Wali maulaya qaryatun khalisatun, ya kah, karena maulaya petuanan aku, ujar si budak tadi, mempunyai qaryah kampung atau kebun, khalisatun yang bersih atau yang subur, yadkhulu lahu minha, masuk baginya dari kebun-kebun tadi, ma nahtaju nahnu ilai, oleh sesuatu yang kami perlu kepadanya. Ujar si budak, oh ya kah, zaman kemarau, zaman ngalih ini aku kadang merasakan kengalihan. Kenapa? Karena aku bisi petuanan aku sugih, bisi kebun sidin subur, banyak makanan, apa yang kami perlukan semuanya ada. Nah, jadi budak nih santai aja karena bisi petuanan yang hebat benar di kita. Mbak itu apa? Pantabah Syakikun, maka sadarlah Imam Syakik ini. Jadi kita terbuka hati sidin. Nah, dari napa? Waqala in kana limaulahu qaryatun, jika ujar Imam Syakik, jika adalah seorang budak nih bisi petuanannya bisi qaryah kampung, atau kita apa, kebun yang subur, ya kan? Sedangkan wa maulahu makhlukun fakirun, sedangkan petuanan budak ini hanya seorang makhluk yang fakir di sisi Allah Ta'ala. Summa innahu laisa yatamu lirizki, kemudian bahwasanya si budak ini memiliki petuanan yang sugih, tidak mementingkan dengan rezekinya. Iya kah? Fakaifa yali, maka bagaimana layaknya atau bagaimana pantas ayah tamu al muslimu, bahwa mementingkan orang yang Islam, li rizkihi, bagi rezekinya, wa maulahu ghaniyun, sedangkan Tuhannya yaitu Allah Ta'ala ghaniyun, maha kaya. Nah, itu yang kedua asbabnya lah. Jadi Imam Syakik ini asalnya mungkin belum bersifat zuhud, ya kan? Nah, imba itu melihat seorang budak di zaman sulit, orang masa ngalih, sidin budaknya nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena si budak ini merasa bisi petuanan yang sugih, yang mencukupakan akan keperluan inya, jadi inya santai aja. Zaman sulit lah, insidi anunya nyaman aja nih.
Nah itu Imam Syakik aku melihat budak bisi patuanan yang sugih, yaitu santai-santai aja nya. Apakah pantas bagi orang yang Islam bisi Tuhan yang maha mulia, sedangkan patuanan budak itu aja orang yang fakir di sisi Allah Ta'ala, sedangkan orang Islam bisi Tuhan yang maha sugih, maha kaya, kada pantas lagi jasidin apa mementingkan dengan rezekinya, karena bisi Tuhan yang sing sugihan. Nah, akhirnya sidin bersifat napa zuhud tadi. Jadi amunya orang Islam jasidin bisi Tuhan yang sugih benar, kada pantas sedih lagi dengan masalah rezeki tadi, karena dalam Al-Quran napa wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, ya kan, tidak ada binatang yang merayap di permukaan bumi ini melainkan sudah ada napa rezekinya dari Allah Ta'ala. Nah jadi kadusah jadiin berhimat benar, karena bisi Tuhan sing sugihan, nah, minta lawan Allah Ta'ala. Apalagi orang yang menuntut ilmu, ya kala dijamin Allah Ta'ala rezekinya sudah. Nah yakin aja orang yang menuntut ilmu, ujar Nabi, rezekinya dijamin Allah Ta'ala, tang ada aja makanan, ya kala. Nah apalagi yang anak terbangga itu napa walladzi kusimlak napa hasilun ladai, kira apa yang sudah ditulisakan kepada kita akan sampai rezeki tadi, walaupun di kita jauh benar rezeki tadi, tapi tulisannya sudah hasil lawan kita. Nah itu kita dua lah asbab sidin jadi sidin bersifat zuhud. Melihat budak tadi di zaman sulit bermain-main kurang napa kesulitan, zaman sedih lah, nah, zaman kemarau. Alhamdulillah kita ya kalau kada musim napa nih kemarau, kada musim hujan panas lah. Nah musim penggaringan nih zaman sulit, tapi pada kita nilai jam malam lah zaman apa zaman Covid ujar ngalih, ya kalau berusaha mencari rezeki ngalih sedikit, karena zamannya zaman Covid ngalih orang berusaha. Tapi pulang kita lihat lah zaman Covid semalam, ya kalau pemeriaman minarami aja. Dulu Mariaman tuh kadang hari raya aja, ya kalau ini zaman Covid bulan Sa'ban sudah pemeriaman, ya kan, sampai limpat hari raya ya pemeriaman aja lagi. Berarti kada sulit mencari rezeki, ya lah apa nyaman aja nukar kerbetnya nih. Ala kuliah. Ini zaman kita ya lah nih. Nah habis itu kisah sidin lah. Nah kemudian apa perkataan Imam Syakik? Annahu qala. Nah bahwasanya Imam Syakik tadi, nah orang yang bersifat zuhud, ya kan. Nah zuhud pada sidin nih. Napa nasihat sidin? Jazidin alaikum bi khamsi hisalin ay ilzamuha fa'maluha. Nah ujar Imam Syakik, alaikum lazimi atas kamu 5 perkara, ay ilzamuha lazimi olehmu akan 5 perkara ini. Fa'maluha maka amalakan akan 5 nasihat ini. Dan kita kawat amalakan nih lah. Di sini wahada tergibun wa tarhibun. Nah di dalam 5 nasihat ini ada tergib, jadi apa menggemarkan, wa tarhibun dan menakutakan, ancaman. Napa dari yang 5 nasihat sidin? Ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi. Sembahlah olehmu akan Allah Ta'ala dengan sekedar kehajat kamu kepada Allah Ta'ala. Wa talabikum minhu ila ihsanihi wa ibdalih. Sembahlah olehmu akan Allah Ta'ala dengan sekedar tuntutan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perbuatan baik Allah Ta'ala, wa ibdalih dan karunia Allah Ta'ala. Nah jadi sidin suruh beribadat lawan Allah Ta'ala sekedar perlunya engkau lawan Allah Ta'ala. Amunnya kita ini jelas benar jadi kita bahajat lawan Allah Ta'ala, segalanya kita bahajat benar lah, bahina bahajat, ya kah, usaha makan dan yang lainnya.
Jadi berhimat jasidin maksudnya beribadah. Kemudian wa khudhu minad dunya, nasihat yang kedua, ambil olehmu itu olehmu daripada dunia, ai min mataiha, daripada mata benda dunia tadi, biqadri umrikum, dengan sekedar umur kamu, ai hayatikum wa baqaikum, sekedar hidupnya kamu di dunia ini dan kekalnya kamu pihak di dalam dunia ini. Nah jadi jadirin ambil, jadi kita cari rezeki di dunia ini cuman sekedar hidup kamu berapa lawasnya di dunia ini. Misalnya kita hidup perkiraan 200 tahun misalnya, dahan panjang umur ya kelak. Nah disiapkan naik kasan 200 tahun tadi, jangan berlebih jadirin. Nah sekedar keperluan kita hidup di dunia ini. Ya yang intinya tadi apa, banyak beribadah aja sedikit. Nah ambillah dunia, cuman kata kau jublong belapas lawan dunia ya kalah, bah kasan makan, bah berduit ya kalah, harus ada adulnya nih, nukar kitab. Nah sekedar disidin perkiraan hidup kamu di dunia ini berapa lagi lawasnya. Nah enggan situ ikam cari rezekinya. Yalah. Nah cuman kebiasaan manusia ini hidup antara 60 lawan 70 tahun. Kalau lebih tinggal bonusnya aja lagi. Nah sekedar itu jasidin, ambil dunia tadi. Kemudian pulang yang ketiga, wa aznabullah ay amilum Allah bidzambi. Nah jasidin, gawilah dosa kepada Allah Ta'ala, amilu kerjakan olehmu beserta Allah Ta'ala dari dosa. Nah aja ikam menggawi dosa jadin. Nah berarti kan apa nih sidin nyuruh yalah, tapi jadin bi qadri taqatikum ala adzabih, dengan sekedar kemampuan kamu atas menyandang siksaan Allah Ta'ala. Yalah, awalnya menyuruh bang aja ikam hendak menggawi dosa, amunya ikam tahan lawan siksaan Allah Ta'ala. Nah mbah napa fala taqata li ahadin ala tahammuli adzabillahi ta'ala, maka tidak ada yang mampu kuasa, kada ada yang kuasanya bagi seseorang atas memikul atau menyandang siksaan Allah Ta'ala kada kawannya. Ya kan, fa inna azabahu syadidun, maka bahwasanya azab Allah Ta'ala itu bersangatan kerasnya atau sakitnya. Kada ada yang kawa. Iya kah? Jangankan siksaan Allah Ta'ala, sakit gigi aja kita ngalih benar menahan nih. Iya kah? Hanya di dunia aja. Blind jo siksaan itulah cobaan aja masih. Apalagi siksaan Allah Ta'ala kada kawannya. Seringan-ringannya siksaan dalam neraka itu kada kawan lagi dikisahkan lah. Nah jadi amunya ikam tahan lawan siksaan Allah Ta'ala, ayo jagawi dosa ya kan. Nah maksudnya apa ini, jangan digawi maksudnya. Wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabr. Nah jadidin banyaki sangu di dalam dunia ini. Nah kita kan masih dalam dunia nih ya kan. Napa ittakhadzu biha, jadikan olehmu di dalam dunia ini zadan akan sangu tempulu di dunia, jadi banyaki sangu untuk napa, li safarikum ilal akhirah, untuk berlarinya kamu itu ke negeri akhirat. Nah banyaki sangu jasidin karena perjalanan kita masih jauh. Biqadri mausikum fil qabr, dengan kadar di kita tinggalnya kamu di dalam kubur. Nah berapa kena lawasnya dalam kubur. Nah itu di situ kita banyaki sangu jasidin. Berapa tahun dalam kubur kada tahu ya lah. Nah ada mungkin ratusan atau ribuan tahun kita dalam kubur. Nah di situ yang dibanyaki sangu tadi jadin. Wa ma ba'dahu, dan kehidupan setelahnya, setelah dikubur juga. Ya jadi di dunia ini kasan besangu ya kan, dibanyaki jasidin, kasan dikubur napa sangu kita, kasan di akhirat napa juga. Nah tempuluh hidup ini dibanyaki besangu jasidin. Karena perjalanan kita ini masih jauh benar lagi lah. Jadi banyaki sangu di sini banyaki besangu. Ya kan banyakin ke keropok ya lah, banyak di sanga. Banyak iwakari. Ini perjalanan masih jauh jasidin lah. Kalau dilihat ini sangat jauh.
Ya kan alam itu ada alam ruh. Nah, sudah kita lewati. Kemudian alam napa pulang kandungan dalam rahim kuitan sudah kita lewati. Nah, kita ini di tahap yang ketiga yaitu alam dunia. Nah, alam dunia. Kita ini masih jauh lagi lah karena masuk pulang ke dunia ini mana alam kubur. Berapa tahun di kubur kada tahu. Nah, jauh lagi. Ya kan, mbah dikubur di mana pulang hancurnya karena alam semesta ini hancuran berataan. Nah, embang itu pulang hari dibangkitakan kita dari kubur bangunan karena berataan pulang. Nah, berapa habis itu pulang lewat bangunan masuk ke mana pulang di padang mahsyar pulang. Nah, padang pasar haru-haranya luar biasa kena. Nah, habis itu pulang menghadang syafaatnya Rasulullah. Nah, dapatkah kita kadakah? Dan dapat kita lah. Nah, dapat syafaat Nabi. Imbah dapat syafaat kita pulang, napa pulang? Dihisap pulang. Nah, dihisap amal baik kita, amal jahat kita. Nah, proses pulang di situ. Imbah itu pulang proses di mana pulang penyerahan catatan buku amal kita. Nah, buku amal gawian kita di dunia ini napa? Bukunya kena kita dijulungi. Apabila menerima tangan kanan itu pertanda orangnya cagar baik. Dan kita tangan kanan lah. Nah, amunya tangan kiri, naudzubillah itu tanda celaka orangnya. Yang timbang itu di mana pulang? Iya kah hanya lewatin apa pulang mizan. Nah, mizan itu timbangan amal karena ditimbang amal kita. Baratkah yang baik apakah kada? Nah, lawas benar prosesnya pulang. Ambis mizan itu pulang ada madakan lewat telaga pulang. Nah, telaganya Rasulullah singganalan kena. Imbang itu pulang napa melewati jembatan Siratul Mustaqim pulang. Nah, jadi jawabannya lagi ya, nah jembatan Siratul Mustaqim gini kena amunnya kawa menyebarang bisa ke surga tak, amunnya kada kawa di neraka aja kelak. Nah, dua aja lagi pilihan situ kena. Nah, amunnya di situ selawasan sudah, hanya di surga selawasannya sudah aneh kita ya kelak. Ini walaupun amal sedikit barang surganya Firdaus saja ya kelak. Nah, mudahan kita berdoa aja lagi. Nah, amunnya di neraka kasihan jangan bisa neraka selawasan, tapi kalau ada imannya walaupun masuk neraka keluar juga kena karena larang benar iman ini. Nah, jadi perjalanan kita ini masih jauh jazidillah, maka tazawwadu banyaki sanggup. Nah, di dalam dunia yaitu beramal solih. Ya karena mengawani kita itu amal soleh kita masuk ke dalam kubur ya kan, bisa ilmu kita yang masuk. Nah, itu yang mengawani. Yang lainnya kada tapi ada yang mengawani. Kenapa? Karena masing-masing sibuk juga urusannya. Jadi lawas lagi lah perjalanan kita nih. Kemudian wa inna ma dzakara al-qabr li'annahu awwalu umuril akhirah. Nah, hanya saja musannif ini menyebutkan akan kubur pada setelah kubur itu masih jauh lagi. Kenapa? Karena kubur ini awal-awal perkara tentang akhiratnya. Ya kan, kubur dulu hanya selanjutnya tadi. Fa idza khufifa fihi khufifa fi ma ba'dahu. Nah, apabila diringankan di dalam kuburnya nyaman, khufifa fi ma ba'dahu, niscaya akan diringankanlah pada alam setelahnya. Nah, apabila mudahannya kita dikubur sudah nyaman lah. Nah, apabila dikuburnya nyaman, insya Allah selanjutnya akan tenyaman sudah, karena terlewati tahap pertama nyaman sudah. Ya, ditakuni malaikat sebata mungkar nakir. Nah, kita kawa menjawab Allahu Rabbi ya wa Muhammadun Nabiyyi ya kan. Nah, jaga kau kita pulang nakuni ya kah Allah tuh jadi napa nahunya sampai begayaan non malaikat nih. Nah, tamunya sudah selamat ringan dalam kubur tadi. Nah, ya kah yang disuruh malaikat tak guringlah ikam ya kah seperti guringnya orang pengenten. Nah, guring pengenten tuh tergantung lah, bisa nyaman guringnya, bisa ngalih mbah amunya bisa jauh ngalih ya lah malam pengenten tapi dikunci bini ya kan guring di kamar. Nah, dari guring pengenten dari kita maksudnya guring nyaman sudah ya kelak. Nah, guring nyaman seperti orang pengenten.
Tapi wa idza syuddida bihi suddida fi ma ba'dahu. Nah ya amne, apabila kita berat sulit di dalam kubur, sudah napa suddida fi ma ba'dahu, niscaya dipersulit lagi pada alam setelah kubur tadi. Ya di kubur sudah ngalih, ya hanya masuk dalam kubur dilihati orang langsung hangit sudah kapannya. Nah ya amne sudah. Lah kasihan namzalah, hanya ada pada masuk sudah disiksa Allah Ta'ala. Ada yang orang dikubur sekalinya napakah dibuka air sekalinya langsung hangit sudah. Jadi lihat ya kenapa gawiannya dalam kubur hanya sumat langsung hangit. Oh ternyata gawiannya orang menggawi apa ini apa aja kita menggawi riba ya kah. Nah gawiannya dulu di dunia ketujuh riba. Nah jadi dalam kuburnya langsung disiksa Allah Ta'ala. Ada juga ya kalau hanya masuk kubur kada berapa waktu langsung hangit ya kan. Nah cara ini dilihat kenapa ini di dalam dunia gawiannya apa dahulu jadi disiksa. Oh sekalinya orangnya ketujuh jadi kita apa mentengakan lawan sembahyang ya kan. Ada tapi penyembahyang orangnya dalam dunia, jadi dalam kubur itu langsung disiksa Allah Ta'ala. Yang punya orang hebat lah kada disiksa Allah Ta'ala lah, bahkan kada hancur dalam kuburnya nih. Nah jadi tergantung tadi, apabila di kuburnya nyaman insya Allah selanjutnya nyaman jasidin. Apabila ngalih, nah ngalih juga kena selanjutnya pulang. Nah, kemudian kita yang nyaman-nyaman aja ya kalau. Nah nih. Kemudian yang kelima nasihat sidin apa? Wa'malu lil jannah biqadri ma turidu fiha al maqama. Nah beramal olehmu untuk masuk ke dalam surga. Ya ai i'malu amalan yuaddi ila jannah, kerjakanlah olehmu akan suatu amalan yang mana amalan itu cagar membawa ikam masuk ke dalam surga. Ayo banyaki jisidin beramal dengan apa? Biqadri ma turiduna, dengan kadar sesuatu yang engkau menghendaki, fiha fil jannah al maqama, akan maqam, akan kedudukan, bifathi al mim maqama ya fathah mimnya, ay al manzilata wal martabata, kedudukan dan derajatnya. Nah jasidin ikam hendak masuk surga lo nyatai hendak lelah. Nah jadi jasidin ikam hendak dalam surga itu surga apa ya kah? Surga Darussalam kah, surga apa Firdaus kah? Kenapa kedudukan amunya ikam hendak tinggi dalam surga, banyak hijau amal dalam dunia ini jasidin untuk kedudukan ikam di surga karena. Nah fa inna maratib ahli jannati mutawafitatun bihasbi a'malihim alhasanata, karena bahwasanya martabat atau tingkatan penduduk ahli surga. Nah nih mudahan kita ya Allah yang hadir seberatan ahli surga karena ya Allah. Nah ini karena mutawafiyatun jadi lain-lain tingkatannya, ada yang tertinggi, ada yang sedang, ada yang tak ke bawah ya kah. Mutafawitatun berlain-lain tingkatannya, bihasbi amalihim dengan menurut amal-amal mereka di dalam dunia, al-hasanata akan kebaikan. Nah ya kan tergantung amal kita, apabila banyak amal bagus ya kan, nah karena tinggi juga kedudukan dalam surga. Biar paling rendah kita dalam surga nih sudah ya kalau nikmatnya luar biasa, apalagi surganya apa tadi, surga Firdaus. Nah tapi yang masuk surga nih ngalih ya kalau ba usaha, ba ikhtiar kita, ba ibadah, walaupun di kita amal ibadah kita tadi napa tak ada memberi bekas ya kalau lah masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. In kana ahsan fajazauha al-tawfu bi fadlillahi ta'ala, jika adalah amal ikam tadi bagus maka balasan amal baik tadi al-tawfu, makna asli apa? Lebih lembut atau lebih bagus daripada amal kita tadi dengan bi fadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah Ta'ala. Nah jadi sedih, nah kita lagi hendak surga napa amunya hendak tinggi, tentu tinggi juga beribadatnya.
kayak kita tadi ya, kalau waktu ujian tadi ya kan, hendak itu nilai seberataan 10 berataan. Nah ya kan, target itu tinggi, tentu aja kita dengan belajarnya berhimmat juga. Kada mau pang guring semalaman ya kalau, nah bisa malam tuh kada berguringan tak ya kan, apa untuk mempersiapkan ujian, karena target kita nilainya harus 10 berataan. Nah ya kan, lawan target kita misalnya waktu ujian tadi di ijazah itu harus 10 berataan, dan pulang hendak di ijazah itu hasilnya murni, kada hasil 10 aja tapi meneron berataan. Nah ya kalah kada nyaman juga, atau membuka kitab atau membuka catatan, nah kada nyaman juga walaupun ijazah 10 berataan tapi kita ingat aku neron hari ya. Tapi amunya kita hendak melihat ijazah itu ya kan, hasil usaha sorongon ya kan, berhimmat tak ya kan, kada hendak membuka catatan, kada hendak membuka kitab, kada hendak napa meneron, supaya melihat ijazah itu hasil murni pikiran kita serongonan. Nah pantun tuh kita yang lah hendak ujian tuh ibaratnya ujian seminggu atau sebulan berdahulu tak melapas tak seberataan, HP dimatiin dulu karena kan waktu mutolaah banyak yang SMS mengganggu ya kala. Nah jadi dimatiin HP, fokus ujian aja. Karena target kita tadi hendak dapat nilai tinggi di ujian tadi. Lawan target dalam kelas itu misalnya hendak ujian target adalah, aku target dalam kelas ini jangan lebih dari apa namanya 15 menit harus keluar sudah ya. Apabila lebih dari 15 menit aku ini berdosa. Wah ibaratnya kayak itu targetnya, enggak ada berdosa aja opang, cuman target kita. Nah jadi belajarnya berhimmat tak. Ada dulu keingatan waktu Darussalam ujian bersaing lawan kawan ya. Nah jadi ujian nih berduluan kita keluar aja kita berduluan tuh bang, walaupun kosong yang penting keluar. Berduluan ntar jadi hikmat belajar dari rumah, jaga berduluan keluar, kada boleh meneron. Saya tuntung 10 menit sudah keluar kumpul langsung. Saya kawan yang itu 5 menitnya berdulu kumpul juga. Misalkan kita sudah pendahuluan 10 menit sekali nyambah keluar, kawan tadi berokok sudahnya di luar. Aduh 5 menitnya keluar sudah. Nah jadi kalau kita target tadi ya lah nilai ujian tadi supaya tinggi, tentu kita berhimmat belajarnya. Nah kayak itu juga tadi, amunya kita cagarnya di surga hendak makomnya tinggi ya kan, tentu kita berhimmat beramalnya tak ya kan. Nah ibarat tahajud tak kada mau serakaat aja, tentu 100, 1000 rakaatnya. Nah sedekah aja kita kada mau sedikit, apalagi baangsul lah. Nah jatuh berhimmat ini amalnya. Nah itu habislah. Nah itu nasihat sidin dari 5 ya kah, beribadat lawan Allah Ta'ala sekadar perlunya engkau lawan Allah Ta'ala seapa. Nah, tentu benar kita perlu benar ya, ambil dari dunia sekadar umur engkau di dunia seapa lagi umur kita, misalnya wah ini 20 atau 30, apalagi sudah 60 juga. Nah ini mungkin sedikit lagi sanggup kita. Kemudian gawi dosa aja jadi amunnya ikam sanggup lawan siksaan. Nah kadang sanggupnya ya kah, bersanggup kasan setelah apa dikubur dan setelahnya tadi amal apa tadi beramal banyak tergantung ikam hendak kedudukan kayak apa karena dalam surga tadi. Habislah. Nah kemudian sedikit lagi wa an Syaqiqil Balkhi. Nah daripada Imam Syaqiq al-Balkhi juane. Jadi kadang kala salah Imam Syaqiq ini orangnya hebat juga ya kah. Nah kadang kala salah si Sidin ini juga yang mendapat cobaan itu kenapa dapat bini. Nah dapat bini yang penyarikan ya kah. Jadi bini Sidin ini penyarikan benar. Tapi Sidin sabarnya luar biasa juga. Nah, ya jadi Sidin mencari pahala. Mencari pahala itu salah satunya Sidin bersifat sabar menghadapi bini yang penyarikan. Nah jadi yang menyebut nikam dapat bini penyarikan, syukuri aja lah. Di situ ladang pahala, ladang pahalanya nih.
Jadi si Dini sabar banan menghadapi bini yang penyarikannya luar biasa. Sampai sebahagian murid sidin itu, kenapa ya saya kada ikam pian tolak aja bini pian yang ini kelakuannya luar biasa ya kah? Sidin kada, aku tetap dengan ini aja sidin. Sidin sobannya luar biasa nih. Nah habislah annahu qala, jadi Imam Sakini berkata sidin, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari akan 5 perkara, ternyata kami mendapatkan akan 5 perkara tadi pada 5 yang lain. Ya cari yang ini sekalinya di lain yang dapatnya. Pertama nama talabna tarka az-zunubi fawajadnahu fi salati ad-duha. Nah, kami mencari untuk meninggalkan dosa. Kayak apa caranya supaya meninggalkan dosa? Oh ternyata aku dapat jidin fawajadnaha, maka kami mendapatkan untuk meninggalkan dosa tadi fi sholati ad-duha, pada sembahyang duha. Nah, sembahyang duha jidin itu apabila sembahyang duha salah satu ikhtiar jidin kawa menahan atau meninggalkan menggawi dosa di bawah sembahyang duha. Nah, jadi dua sembahyang duha yang lah sunatnya. Sekurang-kurangnya bisa 2 rakaat ya kah? Nah, 2 rakaat bisa paling banyak 12 kalau lah, paling afdal itu 8 lah. Wa talabna dhiya'al kubur fawajadnaha fi salati al-lail. Maka kami mencari kayak apa supaya tarang kena dalam kubur. Nah dalam kubur itu betarang kayak apa? Besanggu lampu kah? Ada ya kah? Nah fawajadnaha, maka kita mendapatkan disidin untuk tarang dalam kubur tadi fi salati al-lail, di bawah sembahyang tengah malam. Nah tahajud diri kita menarangi kubur kita. Mudahan kita lah kawan sembahyang tengah malam, mudahan kawan kada kau banyak barang 2 rakaat lah. Nah ini menarangi kubur kita jasidin. Wa talabna jawaba munkarin wa nakirin fa wajadnaha fi qiraatil Quran. Kami mencari kayak apa supaya kau menjawab pertanyaan mungkar nangkir kena dalam kubur. Kayak apa? Fawajadna, kami mendapatkan jawaban tadi untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir fi qiraatil Quran, pada membaca Al-Quran. Nah jadi kalau menurut sidin, orang yang banyak membaca Al-Quran ini kena dipermudah menjawab pertanyaan mungkar lawan nangkir nih, karena untungnya terbiasa membaca Al-Quran. Wa talabna ubura as-sirati fawajadnaha bis-shaumi was-sadaqati. Kami mencari kayak apa supaya mudah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Nah, kan kita kena nih terlewati beratan nih. Iya kah? Nah, kalau di kitab tuh madakan lawas lah, ada yang madakan 1500 tahun, ada yang madakan 3000 tahun. Nah menyebarangi kayak apa? Maka jalannya halus, lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kayak apa kita nyebaranginya? Nah kayak apa jasidin kami mendapatkan jalan supaya kau menyebarangi tadi? Fawajadnahu, kami mendapatkan kau lewat jembatan Siratul Fisaum. Nah di bawah puasa, di dalam dunia ke-7 puasa yang wajib iya ya kah, yang sunat iya juga. Nah itu jalan supaya mudah melewati tadi. Wasadaqati, oh ternyata di dalam banyak bersedekah. Nah orang yang dalam dunia ke-7 bersedekah, ke-7 puasa ini kena melewati jembatan Siratul Mustaqim nyaman kena lah. Dan kita nyaman beberatan lah. Nah maka menyegugur nih neraka aja lagi sudah. Fawajadna dhalla arsi fawajadnahu fil khalwati. Kami mencari supaya dapat kena kenaungan daripada aras di hari kiamat. Kayak apa cara mendapatkan? Karena panasnya luar biasa di hari kiamat kena. Ya kan matahari parak, ada yang sekilan, ada yang semeter, ada yang macam-macam parak benar matahari. Kita yang jauh ini aja kayak apa kepanasannya kalau musim kemarau nih, musim panas. Jadi kayak apa yang dapatkan? Fawajadnahu fil khalwati. Kami mendapatkan kenaungan dari aras tadi itu karena fil khalwati, yaitu dalam bakhalwat. Nah ke-7 menyendiri, menyerongon. Ke-7 bahalwat nih. Bahalwat nih kada yang berdiam aja lah beribadah ulang isinya tah. Kada bahalwat apa aja nyaman download aja. Kada ada gangguan. Ini beribadah serongan. Nah itu jadi mendapatkan keunangan dari aras Allah Ta'ala.
Kemudian akan datang wal maqalah as-salisa wal 20 an Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan kita kawa tak amalkan lah nasihat sidin dadi. Mudah-mudahan berkat kita hadir misimu, dosa kita, kedua orang tua, guru, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, mendapatkan taufik hidayah, kawa ta'amalakan, mati dalam keadaan beriman dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawabihi sarabun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, kita tahlil sedikitlah kesan guru Padlan yang meninggal semalam. Dan insya Allah esok kita libur dulu sehari lah. Nah, hari Minggu libur sehari, insya Allah Senin kayak biasa juga. Nah, sehari aja hari Minggu nih. Abdur zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala nabiyika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وغراتي فضلا بن أشهر.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم اجعل وأوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وأحللنا من قول لا إله إلا الله وشفعنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا وعلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وعشر رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهل إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمعلمنا ولجدنا ولجداتنا وقرابتنا وجيراننا ولذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ فضلا بن أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره فرح منه ور النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.
nggih.